Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran fikih. Pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bab jual beli. Jadi jual beli itu secara bahasa adalah tukar menukar. Sedangkan menurut istilah adalah menukar suatu barang dengan suatu barang yang lain dengan menggunakan syarat dan ketentuan tertentu yang diatur oleh agama. Lah itu harus diingat, apa pengertian jual beli. Hukum jual beli sendiri adalah bersifat mubah atau diperbolehkan. Kalau mubah itu tidak ada efek hukumnya. Kalau kita melaksanakan ya tidak mengapa. Kalau tidak melaksanakannya juga tidak berdosa. Jadi mubah itu tidak ada efek secara hukumnya. Itu secara singkat mengenai jual beli. Jadi jual beli itu ada rukun dan juga syaratnya. Lah pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai khiyar. Khiyar ini juga berkaitan dengan jual beli. Apa sih pengertian khiyar? Lah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai bagaimana apa yang disebut dengan khiyar dan bagaimana ketentuannya. Baik, yang pertama adalah mengenai pengertian dan hukum khiyar. Khiyar itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya apa, Pak? Yang artinya ikhtaro yakhtaru, yang artinya memilih. Nah, jadi khiyar secara bahasa itu artinya memilih di antara dua pilihan. Entah itu memilih yang A atau memilih yang B. Lah itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, khiyar adalah memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad transaksi jual beli atau membatalkannya. Lah ini. Jadi yang namanya khiyar ini berkaitan dengan jual beli. Apa itu khiyar? Khiyar artinya memilih. Memilih apa? Yaitu memilih untuk meneruskan suatu transaksi jual beli atau membatalkannya. Jadi ketika terjadi proses jual beli, itu kan mesti harus melihat barangnya dulu. Harus melihat harganya dulu. Lah, melihat harga, melihat barang, menimbang-nimbang jadi membeli atau tidak, itu disebut khiyar atau memilih. Jadi ketika masih dalam proses transaksi, baik itu penjual ataupun pembeli, itu masing-masing masih mempunyai hak untuk apa, Pak? Untuk meneruskan transaksinya atau membatalkannya. Tetapi jikalau keduanya sudah sepakat, berarti di situ sudah tidak ada khiyar lagi. Tidak ada hak lagi untuk memilih lagi karena sudah terjadi kesepakatan. Tapi kalau belum terjadi kesepakatan, barangnya ini mau dibeli atau tidak, maka di situ masih ada kesempatan untuk memilih. Memilih apa? Misalkan harganya terlalu mahal, maka bagi pembeli itu masih ada kesempatan untuk memilih meneruskan pembeliannya atau justru membatalkan pembeliannya. Tetapi jikalau sudah terjadi transaksi jual beli sudah sah, penjualnya sudah deal, pembelinya sudah deal, maka di situ sudah tidak ada khiyar lagi, tidak ada hak untuk memilih lagi. Karena jual belinya sudah sah. Kalau jual belinya sudah sah, maka sudah tidak ada hak untuk memilih lagi. Nah itu, dan tidak boleh dibatalkan. Kalau dibatalkan secara sepihak berdosa, tidak boleh. Nah itu pengertian khiyar secara istilah. Adapun hukum khiyar adalah mubah. Mubah itu apa? Boleh dilakukan dan juga boleh untuk tidak dilakukan. Misalkan ketika jual beli, Pak saya nggak pakai memilih, pokoknya langsung saya beli. Ya nggak apa-apa. Karena khiyar itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh dilakukan dan juga boleh ditinggalkan. Jadi ketika jual beli kalian mau memilih dulu, menimbang-nimbang harganya,
membanding-bandingkan harganya dengan harga yang lain, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan ketika jual beli kalian tidak menggunakan hiyar, itu juga tidak apa-apa, kalian tidak berdosa. Jadi langsung datang ke Indomaret, tidak perlu lihat harganya, tidak perlu lihat kualitas barangnya, langsung diambil, langsung dibayar, ya nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Karena hukum memilih, menimbang-nimbang suatu barang, atau yang disebut dengan hiyar itu hukumnya mubah. Jadi boleh dilakukan atau juga boleh tidak dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai dalil dan dasar hukum hiyar. Jadi segala suatu kegiatan yang ada dalam agama, segala sesuatu perbuatan, segala sesuatu muamalah yang ada dalam agama, itu mesti ada dasarnya, mesti ada dalil. Kalau ditanya orang mana dalil itu artinya apa? Dasarnya apa gitu. Lah kalau dasar dalam agama itu paling tidak kalau tidak bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis. Adapun khiyar itu merupakan dasarnya ada dalam hadis. Apa bunyi hadisnya? Anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyar salasa layalin fa in radita fa amsik fa in sakhitta fardudha ala sahibiha. Engkau berhak hiyar dalam tiap-tiap barang. Jadi kita itu mempunyai hak untuk memilih dalam setiap barang yang kita beli selama 3 malam. Lah ini ada selama 3 malamnya. Jadi hiyar itu ada ketentuannya. Ada yang berakhir ketika pada tempat tersebut, misalkan tempatnya di Indomaret ya. Ya hiyarnya hanya berlaku di Indomaret. Kalau sudah keluar Indomaret tidak boleh lagi dibatalkan. Itu ada macam-macamnya, nanti kita akan bahas. Lah adapun dalam hadis ini merupakan menjelaskan mengenai memilih dengan syarat khiyar atau disebut dengan khiyar syartin, khiyaru syartin. Jadi syaratnya apa? Yaitu ada syarat 3 malamnya. Jadi kalau selama 3 malam itu ternyata kalau kita tidak sreg, kurang suka dengan barangnya, itu boleh dikembalikan. Lah tapi itu harus ada kesepakatan dulu dengan penjualnya. Kalau penjualnya nggak sepakat, wah kelamaan 3 malam, tapi kita tetap memaksa 3 malam, ya tidak boleh, tidak sah hiyarnya. Jadi hiyar itu juga harus terjadi kesepakatan juga antara penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam hiyar. Yang pertama, hiyar majlis. Hiyar majlis itu hiyar di tempat atau memilih di tempat. Perhatikan, nanti akan ada tugas setelah ini. Kalian harus bisa menjawabnya. Makanya kalau ingin bisa menjawab dengan baik harus memperhatikan. Yang pertama apa? Hiyar majlis, yaitu memilih di tempat. Jadi, seorang penjual ataupun pembeli mempunyai hak untuk memilih, meneruskan atau membatalkan selama orangnya itu masih berada di tempat itu. Jadi yang namanya hiyar majlis itu hiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Nah, jika penjual dan pembeli sudah berpisah, maka hak hiyarnya sudah tidak berlaku lagi. Nah, ini biasanya kita temui ketika berada di supermarket seperti Indomaret ataupun Alfamart. Itu kita ketika di kasir itu masih mempunyai hak untuk jadi beli atau tidak gitu. Tetapi kalau barangnya ini sudah kita bayar, sudah kita bawa ke keluar Indomaret, berarti kita sudah meninggalkan tempatnya, maka ketika barang tersebut dikembalikan itu sudah tidak boleh lagi. Karena apa? Karena yang namanya hak memilihnya sudah habis, kecuali kalau penjualnya itu rela atau ridho, oh ya nggak apa-apa dikembalikan saja. Ya itu biasanya ada yang demikian. Tapi kalau misalkan penjualnya ini tidak mau menerima barang yang sudah dibawa keluar, maka kita tidak boleh memaksa karena jual belinya sudah sah dan hak kita sudah habis. Kita sudah tidak punya hak lagi. Kecuali kalau tadi penjualnya ridho ataupun ikhlas.
Kemudian yang kedua, ada khiyar syarat. Nah, khiyar syarat ini adalah memilih dengan menyertakan syarat dan ketentuan tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan khiyar syarat adalah hak penjual, hak bagi penjual ataupun pembeli, atau keduanya untuk melanjutkan atau justru membatalkan transaksi jual beli selama masih ada dalam waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, khiyar syarat ini ada ketentuannya. Yang pertama, khiyar syarat secara umum berlaku. Nah, secara umum loh ya, secara umum itu bisa berlaku 3 hari. Paling tidak itu 3 hari. Kalau lebih itu tidak mengapa. Paling tidak, tapi secara umum biasanya khiyar syarat itu berlakunya 3 hari 3 malam sejak terjadinya akad. Contohnya, saya membeli HP misalkan. HP ini kan sesuatu yang bersifat mahal. Otomatis sesuatu yang bersifat mahal mesti ada konsekuensinya kalau barangnya itu rusak gitu. Oleh karena itu akhirnya saya menyepakati dengan penjual, Pak, saya beli HP-nya, tapi kita harus sepakat Pak ya, saya mempunyai hak waktu 3 hari untuk memilih melanjutkan atau membatalkan. Soalnya saya pengen melihat dulu kualitasnya selama 3 hari. Kalau barangnya bagus berarti transaksinya sah, tapi kalau barangnya jelek saya akan membatalkan jual belinya. Lah itu kalau penjualnya setuju, maka di situ boleh dilakukan yang namanya khiyar syarat. Jadi barangnya kita bawa selama 3 hari. Kalau misalkan nggak ada komplain ya kita bawa saja. Tapi ketika itu kita sudah menyerahkan uangnya ke penjualnya. Gitu. Jadi barangnya kita bawa, kita pakai, barangnya bagus, selama 3 hari kok nggak ada apa-apa, ya sudah kita pakai terus. Tapi kok selama 3 hari itu kok ada masalah, maka kita bilang ke penjualnya, Pak ada masalah ini, saya kurang sreg, saya ingin membatalkan penjualannya. Lah itu diperbolehkan, karena sudah apa? Karena sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian, jika masa khiyar telah lewat, maka transaksi jual beli tidak bisa dibatalkan. Lah ini, selama 3 hari itu kok nggak ada masalah, tapi ternyata hari keempat kok ada masalah, maka transaksinya nggak boleh dibatalkan karena sudah melewati waktu yang ditentukan. Kecuali kalau waktunya seminggu, ternyata hari keempat rusak, maka boleh dibatalkan. Tapi kalau sudah lewat waktunya, kemudian kita tidak komplain secara langsung, maka jual belinya dianggap sebagai jual beli yang sah dan tidak boleh dibatalkan. Kemudian ketentuan yang ketiga, hak khiyar tidak dapat diwariskan. Jadi tidak dapat diwariskan maksudnya gimana? Misalkan orang tua kita membeli yang namanya HP tadi misalkan. Ternyata sehari setelah membeli HP kok meninggal dunia. Maka di situ kan masih ada 3 hari waktunya sebenarnya. Tapi hak tersebut tidak bisa diwariskan ke kita. Dalam artian ketika orang tua itu meninggal, orang tua kita meninggal, tapi waktu memilihnya masih 1 hari, maka waktu 2 hari ke depannya ini sudah tidak berlaku. Dalam artian apa? Dalam artian jual belinya ini sudah sah dan tidak boleh dibatalkan. Karena apa? Karena hak khiyarnya, hak memilihnya tidak bisa diwariskan ke anaknya. Karena hak memilihnya hanya bisa didapatkan oleh orang yang membeli. Lah, itu yang dimaksud dengan hak khiyar tidak dapat diwariskan. Ketentuan yang keempat apa? Dalam khiyar, syarat harus ditentukan tenggang waktunya secara cermat. Lah, tadi sudah dibahas. Nah, yang namanya khiyar syarat, memilih dengan ketentuan syarat, itu paling tidak biasanya itu 3 hari. Dan itu boleh lebih dan juga boleh kurang. Yang keempat ini, syarat ketentuan yang keempat ini, yang penting apa? Yang penting waktunya itu harus jelas, harus cermat, harus disepakati. Kalau misalkan 3 hari ya antara penjual dan pembeli harus sepakat 3 hari. Kalaupun 1 hari ya harus sepakat keduanya 1 hari. Ataupun menggunakan syarat yang lain, misalkan
Pak, saya ingin membeli baju untuk orang tua saya. Tetapi Pak, nanti kalau orang tua saya tidak suka, lah ini kan ada syaratnya ini. Kalau orang tua saya tidak suka, maka barangnya saya kembalikan ya Pak ya. Kalau penjualnya itu sepakat, maka di situ sudah terjadi yang namanya kesepakatan mengenai ketentuan khiyar. Yaitu apa ketentuannya? Kalau orang tua suka. Kalau orang tua tidak suka, maka barangnya boleh dikembalikan. Nah ini harus disepakati waktunya. Harus disepakati syaratnya. Kalau tidak sepakat dua-duanya, maka di situ tidak terjadi yang namanya khiyar. Khiyarnya tidak sah. Selanjutnya, tadi sudah membahas dua macam khiyar ya. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat. Kemudian yang ketiga ada khiyar aib. Khiyar aibi. Aibi itu apa? Aib. Aib itu sesuatu yang cacat. Apa yang dimaksud dengan khiyar aibi ini? Yaitu khiyar yang mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibeli. Jadi misalkan ya, saya membeli sepeda motor. Sepeda motornya ini bekas kecelakaan. Saya sudah tahu kalau barangnya itu cacat, ada cacatnya, ada rusaknya. Tapi saya tetap ingin membelinya. Lah di situ kita boleh meminta keringanan kepada penjualnya. Saya membeli sepeda motornya ya, tapi ini kan ada cacatnya. Saya ingin melihat menggunakannya terlebih dahulu. Kalau misalkan cacatnya ini terlalu parah, saya tidak jadi membeli. Tapi kalau cacatnya normal, saya beli. Lah itu harus ditentukan. Jadi itu berlaku bagi barang yang cacat. Jadi barang yang cacat itu mempunyai hak untuk khiyar. Jadi kita lihat, kalau misalkan kita terima, kita ikhlas dengan cacatnya, kita ridho, kita rela dengan cacatnya barang itu ketika kita beli, maka itu tidak mengapa. Kalau kita tidak rela, maka kita boleh membatalkannya. Selanjutnya yaitu khiyar ru'ya. Yaitu apa yang dimaksud ru'ya? Ru'ya di sini adalah melihat. Jual beli dengan syarat melihat. Yaitu hak bagi pembeli atau untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena barangnya itu tidak bisa dilihat ketika akad berlangsung. Nah ini biasanya terjadi ketika jual beli online. Jual beli online kan kita tidak bisa melihat barangnya secara langsung. Kita hanya bisa melihat gambarnya saja. Ketika barangnya ini ketika barangnya ini sudah sampai ke kita mempunyai hak untuk memilihnya terlebih dahulu. Oh barangnya ini sesuai nggak ya dengan gambarnya? Oh barangnya ini sesuai nggak ya dengan ketentuannya? Kalau ternyata barangnya itu sampai, misalkan kita membeli barang secara online, 2 hari setelahnya sampai ke rumah. Kalau barangnya ini kita lihat, kita perhatikan, ternyata barangnya ini tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan sebelumnya, maka kita mempunyai hak untuk membatalkannya. Tapi kalau misalkan barangnya ini ternyata tidak sesuai, tapi kita rela tetap menerima, maka di situ jual belinya tetap sah. Tapi kalau kita tidak rela, maka jual belinya itu hukumnya tidak sah dan kita mempunyai hak untuk mengembalikan barangnya. Nah itu sedikit penjelasan mengenai macam-macam khiyar. Selanjutnya silakan dikerjakan tugas uji kompetensi. Kemudian silahkan dikirimkan tugasnya ke nomor saya. Nomornya ada di deskripsi, ada di deskripsi ya. Ada di deskripsi, silakan jawabannya ditulis di atas lembaran kertas, kemudian difoto dan dikirimkan via WA ke nomor saya. Nomornya ada di deskripsi, silakan dibaca ataupun melihat di si ponsel itu juga ada. Kalaupun masih belum tahu lagi, maka silakan tanya ke wali kelasnya nomor saya, nomornya Pak Ibad. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.